Banyak yang bilang, kalau sudah tua, ya wajar kena diabetes. Seolah-olah, penyakit ini adalah bagian tak terpisahkan dari proses menua. Padahal, benarkah demikian? Apakah setiap orang yang memasuki usia lanjut pasti akan menghadapi diabetes? Atau sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Mitos ini begitu kuat, seolah-olah usia lanjut pasti identik dengan gula darah tinggi. Banyak yang akhirnya pasrah, merasa tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit ini. Tapi kenyataannya, diabetes bukan takdir mutlak. Tidak semua lansia harus hidup berdampingan dengan penyakit ini. Ada banyak contoh nyata di sekitar kita yang membuktikan sebaliknya. Ini bukan vonis, melainkan peringatan dini dari tubuh. Tubuh kita memberi sinyal agar kita lebih peduli dan mengambil langkah pencegahan sejak dini. Usia memang faktor risiko, tapi bukan penyebab tunggal. Banyak faktor lain yang berperan, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, hingga kebiasaan sehari-hari. Gaya hidup jauh lebih berperan. Pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari bisa berdampak besar pada kesehatan di masa tua. Kita bisa memilih, menyerah pada mitos, atau melawan dengan pengetahuan dan tindakan nyata. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Jika diabetes adalah takdir, semua lansia pasti mengalaminya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Faktanya, banyak kakek nenek tetap sehat dan bugar. Mereka tetap aktif, menikmati hidup, dan jarang berurusan dengan penyakit kronis. Mereka bukan manusia super, hanya membuat pilihan cerdas. Dia memilih buah segar di pasar. Lansia tersenyum sambil mengangkat barbel ring talk. Mereka memilih untuk menjaga pola makan, tetap bergerak, dan tidak mudah menyerah pada kebiasaan buruk. Bergerak, makan bijak, kelola stres. 3 hal sederhana yang bisa membuat perbedaan besar. Bahkan dengan perubahan kecil, hasilnya bisa sangat luar biasa. Kisah mereka seharusnya jadi inspirasi, bukan pengecualian. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk hidup sehat di usia senja. Mari kita patahkan mitos ini bersama. Jangan biarkan ketakutan dan informasi yang salah membatasi langkah kita. Setelah ini, kita akan bongkar rahasia mereka dan belajar langkah-langkah praktis yang bisa langsung diterapkan. Setiap perubahan, sekecil apapun, adalah awal dari hidup yang lebih sehat. Mengabaikan informasi ini sama saja membiarkan pintu rumah terbuka untuk diabetes. Jangan biarkan kesempatan untuk hidup sehat terlewat begitu saja. Kuncinya ada di tangan kita. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih hidup yang lebih baik. Usia senja adalah masa menikmati hasil kerja keras, bukan untuk berakrab dengan jarum suntik insulin. Jadikan masa tua sebagai waktu untuk merayakan hidup, bukan menyesali kesehatan yang menurun. Mari mulai perjalanan ini dengan semangat baru. Bersama, kita bisa membuktikan bahwa sehat di usia senja bukan sekadar impian. Siap untuk membuktikan bahwa sehat di usia senja itu mungkin? Saatnya mengambil langkah nyata dan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Jangan kemana-mana, karena rahasianya akan segera kita kupas. Bersiaplah untuk menemukan cara-cara sederhana yang bisa mengubah hidup Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Sekarang, saatnya menentukan masa depan kesehatan Anda sendiri. Setelah tahu diabetes bukan takdir, kita jadi lebih berani untuk mengambil langkah yang tepat demi kesehatan. Memahami apa yang kita makan adalah kunci utama untuk mengelola gula darah dan mencegah komplikasi. Mari bahas karbohidrat, tersangka utama yang sering disalahkan saat bicara soal diabetes. Padahal karbohidrat adalah bagian penting dari pola makan sehat. Banyak yang langsung anti nasi, padahal tubuh tetap butuh karbohidrat sebagai sumber energi utama. Tanpa karbohidrat, tubuh bisa lemas dan sulit beraktivitas. Masalahnya bukan karbohidrat, tapi jenis dan jumlahnya. Memilih karbohidrat yang tepat bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan. Pilih karbohidrat kompleks kaya serat yang membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah. Nasi merah, ubi, jagung, oatmeal, roti gandum utuh. Semua ini mengandung serat tinggi yang baik untuk pencernaan dan menjaga kenyang lebih lama. Karbo ini dicerna lambat, menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Ini membantu mencegah rasa lapar berlebihan dan fluktuasi energi. Mulai perlahan, tidak perlu langsung berubah total. Ganti sebagian nasi putih dengan nasi merah, atau roti tawar dengan roti gandum. Jaga porsi, jangan berlebihan. Perubahan kecil ini bisa berdampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Karbohidrat sederhana seperti nasi putih, kue, dan minuman manis sebaiknya dibatasi karena mudah menaikkan gula darah secara drastis.
Jenis karbohidrat ini justru memicu lonjakan gula darah yang bisa berbahaya jika sering terjadi. Pankreas jadi kelelahan, risiko diabetes meningkat, dan tubuh jadi lebih sulit mengontrol gula darah. Jadi pilih karbohidrat cerdas, bukan stop karbohidrat. Tubuh tetap butuh energi, tapi dari sumber yang lebih sehat. Yuk lanjut ke piring makan ideal. Pilihan kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan yang lebih sehat. Makanan bukan cuma soal karbohidrat. Setiap makanan yang kita konsumsi punya peran penting dalam menjaga kestabilan gula darah, terutama bagi lansia. Memahami komposisi makanan adalah langkah awal untuk hidup lebih sehat dan mencegah lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Komposisi piring seimbang adalah kunci. Bayangkan piring dibagi dua, setengah untuk sayuran, seperempat karbohidrat kompleks, seperempat protein. Dengan porsi seperti ini, tubuh mendapat serat, vitamin, dan mineral yang cukup. Sayuran adalah bintang utama dalam setiap hidangan. Pilih sayuran segar seperti bayam, kangkung, brokoli, wortel, atau buncis. Semua bisa disesuaikan dengan selera dan ketersediaan di pasar. Semakin beragam warna sayur, semakin banyak manfaatnya. Contoh menu sederhana, makan siang dengan tumis kangkung, nasi jagung yang kaya serat, dan pepes ikan yang rendah lemak. Menu ini tidak hanya lezat, tapi juga membantu menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Untuk pencuci mulut, pilih buah potong segar seperti pepaya, semangka, atau apel, bukan kue manis atau makanan penutup tinggi gula. Buah memberikan vitamin dan rasa manis alami. Pilih protein sehat, rebus, kukus, panggang, atau tumis dengan sedikit minyak. Hindari menggoreng agar asupan lemak tetap terkontrol. Protein penting untuk menjaga massa otot lansia. Hindari gorengan dan santan kental. Serat dari sayur membantu pencernaan, karbohidrat kompleks memberi energi stabil, dan protein menjaga otot tetap kuat. Jika porsi tidak seimbang, risiko lonjakan gula darah meningkat. Akibatnya, gula darah tetap bisa naik tanpa disadari, meski merasa sudah makan sehat. Lemak jenuh berlebih dan kekurangan protein justru memperburuk kondisi kesehatan, terutama bagi lansia yang rentan. Jadi, jadilah chef cerdas di dapur sendiri. Mulailah dengan memilih bahan segar dan memasak dengan cara yang sehat. Ingat, makan sehat saja belum cukup, kita juga harus bergerak. Aktivitas fisik membantu tubuh memanfaatkan gula darah dengan lebih baik. Siap bahas olahraga yang cocok untuk lansia? Jangan lewatkan tips berikutnya. Piring sehat, hidup sehat, dan tubuh tetap aktif adalah kunci kebahagiaan di usia lanjut. Banyak lansia takut olahraga karena khawatir pegal atau encok, padahal justru tubuh butuh digerakkan. Otot seperti spons penyerap gula, semakin aktif semakin baik gula darah terkontrol. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, atau berkebun sudah sangat bermanfaat. Rekomendasi minimal 150 menit aktivitas aerobik per minggu, atau 10 menit sehari, 5 hari seminggu. Pilih aktivitas yang disukai agar konsisten. Kurang gerak membuat otot lemah, gula darah naik, dan lemak menumpuk. Setelah makan, jangan langsung tidur, bergeraklah sebentar. Olahraga bukan beban, tapi investasi kesehatan. Setelah bergerak, tubuh butuh istirahat berkualitas. Selanjutnya, kita bahas tidur nyenyak sebagai senjata rahasia. Bergerak, sehat, bahagia. Tidur sering diremehkan, padahal sangat penting untuk kontrol gula darah. Lansia tetap butuh 7 jam tidur berkualitas setiap malam. Kurang tidur mengacaukan hormon, meningkatkan gula darah, dan menurunkan sensitivitas insulin. Ciptakan rutinitas tidur, matikan gawai, hindari kopi malam, buat kamar nyaman. Aktivitas santai sebelum tidur, seperti membaca atau meditasi, membantu tidur lebih nyenyak. Kurang tidur memicu keinginan makan manis dan malas bergerak. Semua saling terhubung, tidur, makan, gerak. Jangan begadang, tidur cukup adalah investasi gratis. Siap lanjut ke jurus mengelola stres? Tidur nyenyak, gula darah terjaga. Stres sering tak terlihat, tapi sangat memengaruhi gula darah. Lansia juga bisa stres kesepian, khawatir, atau merasa tak berdaya. Saat stres, hormon kortisol naik, gula darah ikut melonjak. Manajemen stres penting lakukan hobi, ngobrol dengan teman, atau bergabung komunitas. Aktivitas sosial cegah kesepian dan turunkan stres. Teknik relaksasi sederhana seperti napas dalam sangat membantu. Stres yang dibiarkan memicu pola makan buruk, malas gerak, dan sulit tidur. Lingkaran setan ini harus diputus. Kelola pikiran, kelola gula darah. Setelah pikiran tenang, jangan lupa ritual sederhana berikutnya. Siap tahu rahasia air putih? Stres terkelola, hidup lebih ringan. Lanjut.
Minum air putih sering diremehkan, padahal sangat penting untuk gula darah. Dehidrasi membuat gula darah lebih pekat dan membebani ginjal. Minum cukup air bantu ginjal membuang kelebihan gula. Target 8 gelas atau 2 liter per hari, kecuali ada anjuran medis khusus. Jangan tunggu haus, jadikan minum air sebagai rutinitas. Bisa tambahkan irisan lemon atau daun mint agar lebih segar. Dehidrasi mempercepat kerusakan ginjal, terutama pada diabetes. Minum air putih itu murah, mudah, dan efektif. Setelah ini, ada satu langkah penting lagi, kenali angka gula darah Anda. Air putih, sahabat kesehatan. Semua usaha perlu dievaluasi. Disinilah pentingnya cek gula darah rutin. Jangan takut angka, justru itu kompas kesehatan kita. Diabetes sering tanpa gejala, tapi kerusakan organ bisa terjadi diam-diam. Cek gula darah puasa setelah makan dan HbA1c secara berkala. Catat hasilnya, diskusikan dengan dokter, dan sesuaikan strategi hidup sehat. Angka bukan musuh, tapi sahabat yang memberi informasi. Pemeriksaan rutin mencegah komplikasi serius. Jangan nyetir tanpa melihat jalan, kenali angka, kenali diri. Siap jadi sutradara hidup sehat Anda? Cek rutin, hidup terarah. Kita sudah membongkar mitos dan belajar langkah nyata menjaga gula darah. Kuncinya ada pada pilihan sederhana setiap hari. Karbohidrat kompleks, piring seimbang, gerak, tidur, kelola stres, minum air, dan cek rutin. Semua saling terkait, membentuk fondasi kuat untuk hidup sehat. Usia senja bukan babak akhir, tapi panggung untuk jadi sutradara kehidupan sendiri. Pilihannya di tangan Anda, mau jadi penonton atau pemeran utama? Mulai dari perubahan kecil, segelas air ekstra, jalan kaki 10 menit lebih lama. Konsistensi kecil, dampak besar. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk diri dan keluarga. Mari buktikan usia senja bisa jadi masa keemasan, bebas diabetes. Lakukan satu perubahan hari ini. Hidup sehat, hidup bahagia.